Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini bersama Ibu Hajah Yudarini, Ibu Fitri, dan Bu Iyo. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. 2. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. 3. Dengan berkreasi, siswa mampu membuat gambar ilustrasi mengenai hewan avertebrata. Mari kita perhatikan kedua hewan berikut. Dapatkah kalian menyebutkan apa perbedaan alat gerak pada kedua hewan tersebut? Perbedaan kedua hewan tersebut yakni kelinci dan siput. Kelinci 1. Termasuk ke dalam hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. 2. Gerakan kelinci lincah dan cepat. 3. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. 4. Tubuh kelinci dilindungi oleh rambut. 5. Kelinci berpindah tempat dengan cara berlari atau melompat. Sedangkan siput termasuk ke dalam hewan avertebrata, artinya siput ini tidak memiliki tulang belakang. 2. Gerakan siput lambat. 3. Siput bergerak dengan menggunakan otot perut. 4. Tubuh siput dilindungi oleh cangkang yang keras. 5. Berpindah tempat dengan cara seolah-olah merayap. Hewan dikelompokkan menjadi 2, ada hewan vertebrata dan ada hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya ikan, katak, lumba-lumba, ular, buaya, kadal, cicak, kura-kura, burung, ayam, bebek, angsa, kucing, tikus, dan kelinci. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya cacing, belalang, ubur-ubur, udang, siput, lintah, semut, gurita, cumi-cumi, kumbang, dan laba-laba. Ciri-ciri hewan vertebrata: 1. Memiliki tulang belakang. 2. Penutup tubuhnya berupa sisik. Ini contohnya pada beberapa jenis ikan atau golongan Pisces. Kemudian golongan reptil, contohnya ular ya. Kemudian bulu, contohnya itu golongan Aves, ayam, bebek, itu penutup tubuhnya berupa bulu. Dan rambut ini termasuk ke dalam golongan mamalia seperti kucing, sapi, gajah. Kemudian tikus itu penutup tubuhnya berupa rambut. 3. Hidupnya di darat. Banyak ya, kayak kucing, tikus, kemudian kambing yang hidup di darat. Di air ada lumba-lumba. Paus itu termasuk ke dalam mamalia air. Di darat dan di air, contohnya buaya, kemudian katak. 4. Bernafas dengan insang atau paru-paru. 5. Sistem sarafnya kompleks berupa otak dan sumsum tulang belakang. 6. Peredaran darahnya termasuk ke dalam peredaran darah tertutup karena darahnya mengalir melalui pembuluh darah. Ciri-ciri hewan avertebrata yang pertama: 1. Tidak memiliki tulang belakang ya. 2. Susunan saraf pusatnya terletak di perut. Hidupnya ada yang di darat atau di air. Kemudian memiliki rangka luar. Nah, kalau hewan avertebrata ini dia tidak
memiliki rangka dalam, dia hanya memiliki rangka luar atau namanya exoskeleton. 5. Otaknya tidak dilindungi oleh rangka. 6. Peredaran darahnya terbuka atau tertutup. Berikut penggolongan hewan vertebrata dan invertebrata. Kita lihat yang sebelah kiri ini adalah hewan vertebrata. Contohnya singa, kemudian paus, kemudian ular, katak, burung unta, kadal, kura-kura, burung merpati, ikan, landak, manusia, burung. Ini juga termasuk hewan vertebrata. Sedangkan hewan invertebrata, ini contohnya ada laba-laba, kemudian gurita, cacing, siput, kupu-kupu, kepiting, kumbang, lebah, ubur-ubur, cumi-cumi, semut, dan belalang. Ini adalah contoh hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Silakan dibuka bukunya halaman 42. Yuk kita amati organ gerak pada siput. Nah, siput ini bergerak dengan menggunakan kaki perut yang bentuknya pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Yuk, untuk melatih pemahaman kalian, silakan dibuka bukunya halaman 43. Tugas kalian, di sekitarmu pasti banyak sekali jenis hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Bersama orang tuamu, amatilah hewan-hewan tersebut dan identifikasi organ geraknya. Nah, di sini ada 3 hewan. Silakan kalian tuliskan nama organ gerak dan fungsinya pada hewan belalang, cacing, dan ubur. Silahkan kalian buka bukunya halaman 44 sampai 45. Yuk kita baca teks yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Ibu akan praktekkan membacakan 2 paragraf saja ya. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Setelah kalian membaca teks siput bukanlah hewan lemah, nah sekarang marilah kita temukan ide pokok dan kalimat pengembang pada masing-masing paragraf. Ibu beri contoh pada paragraf ke-1. Ide pokoknya, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Kalimat pengembang pada paragraf ke-1, bahkan karena gerakan yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Nah, silakan kalian temukanlah ide pokok dan 1 kalimat pengembang pada paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Yuk, silakan dicoba. Pada pembelajaran 2, kemarin kita sudah membahas mengenai gambar ilustrasi. Masih ingatkah kalian tentang apa itu gambar ilustrasi? Ya, gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks yang bertujuan untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Pada gambar ilustrasi memiliki 4 corak. Yang pertama yaitu realis. Gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. 2, karikatur, yaitu gambar ilustrasi yang dibuat melebih-lebihkan atau mengubah objek aslinya. 3, kartun, yaitu
gambar yang berfungsi untuk menghibur atau berisikan humor. 4. Dekoratif merupakan gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Berikut ini adalah contoh dari corak gambar cerita. Yang pertama adalah ini corak gambar realis, yaitu gambar yang dibuat dengan keadaan aslinya. Ini adalah digambarkan seorang bapak dengan seorang anaknya yang masih SD. Kemudian yang kedua itu gambar karikatur, yaitu gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Di sini ada gambar karikaturnya dari B.J. Habibie. Apa yang dilebihkan ini bentuk kepalanya yang dibuat lebih besar dari bentuk badannya. Ini adalah contoh dari gambar ilustrasi karikatur. Kemudian yang ketiga yaitu gambar ilustrasi berupa kartun. Nah, gambar ilustrasi berupa kartun ini berfungsi untuk menghibur ataupun berisikan humor. Biasanya diberikan dengan tokoh hewan ataupun manusia. Yang terakhir ini adalah contoh gambar dekoratif, yaitu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tidak menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ini adalah gambar dekoratif dari ikan. Nah, tugas kalian selanjutnya, sekarang coba kalian buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Ini Ibu contohkan gambar ilustrasi dari siputnya ya, seperti ini. Silahkan kalian membuat gambar ilustrasi dari cerita siput bukanlah hewan lemah. Boleh berbentuk gambar realis, gambar karikatur, kartun ataupun dekoratif. Silahkan kalian berkreasi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, belajar dari rumah. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.